Jadi kalau di kantor mikirin get review, Iya, kalau di betul. rumah mikirin besok masak apa nih. Nah di situ saya di-challenge gitu ya, apakah saya mampu gitu ya untuk melakukan pekerjaan yang mungkin diragukan kalau ini dilakukan oleh perempuan. Ini Mas Aji ini dari bidang development ini. Oh, Jadi pengurus Pertiwi juga PNRE. bukan pertawa tapi. Bukan pertawa. Mencari ide-ide baru, peluang-peluang baru gitu ya. Kita harus cepat dalam menemukan peluang. Nilai budaya itu sih menurut saya sangat relevan gitu ya. Kita lebih keluar gitu lah, ide-idenya gitu ya, pandangan-pandangannya. Itu sangat dibutuhkan di PNRE menurut saya gitu. Kayaknya kalau di PNRE ya Mas Aji ya, rata-rata usia pekerjanya itu under 40 ya. Ya. Kayak di VT tadi ya keseruannya. Iya. Ya? Oke. Iya. Di atas 40 juga seru loh. Halo Energizen, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami di Green Post Talk to Energize. Nah, di episode kali ini kita masih tetap akan membahas tentang dunia kerja, tapi lebih spesifik ke budaya kerja. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau aku bilang Green Post, kalian bilang Talk to Energize. Oke. Green Post Talk to Energize. Nah, Energizen ngomong-ngomong masalah budaya kerja, banyak orang pemahamannya adalah bahwa budaya kerja perusahaan itu kaku gitu ya, hierarkis. Kemudian bahkan untuk perusahaan di industri tertentu kayak industri berat, industri ekstraktif, itu punya budaya kerja yang tidak memberikan kesempatan yang sama untuk berkarir gitu ya. Misalnya aja terbatas hanya untuk laki-laki kalau di industri berat. Padahal kalau sekarang nggak kayak gitu juga, karena banyak perusahaan besar itu memberikan kesempatan yang sama buat pekerjanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kira-kira seperti apa sih? Pastinya menarik dong. Jadi tonton terus keseruan kita di Green Pots kali ini. Nah, tamu kita hari ini ada 2 orang, salah satunya perempuan nih. Di sini ada Mbak Mirna. Halo Mbak Mirna. Hai, Mbak dan Rika. Mas Aji. Halo. Mbak Mirna ini dari keuangan dan Mas Aji dari human capital. Oke, Mbak Mirna, Mas Aji silakan nih menyapa Energizen. Hai Energizen, saya Mirna. Saya dari keuangan. Saya sudah bekerja di Pertamina ini hampir 21 tahun. Kalau di Pertamina New Renewable Energy ini 4 tahun ya, Mbak Rika ya. Halo, Energizen. Perkenalkan saya Aji. Saya sekarang bertugas di Human Capital PNRE. Oke, Mbak Mirna, Mas Aji. Ini kan kita mau bahas masalah culture ya, gitu. Hal umum yang sering kita temui itu kan bahwa stereotype culture di sebuah korporasi itu kan kaku, hierarkis gitu ya. Untuk bisa sukses dalam berkarir itu kesempatannya terkadang nggak setara dikasih ke semua karyawannya gitu ya. Baik itu mulai dari melihat, mungkin ada yang melihat latar belakang gender untuk industri tertentu, ada juga melihat latar belakang pendidikannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi gimana sih sebenarnya lingkungan kerja di Pertamina New Renewable Energy di tempat kita bekerja sekarang selama ini ya. Kita saksikan dulu video yang ini ya. Oke, balik lagi nih Mas Aji dan Mbak Mirna. Jadi menurut kalian itu gimana kalau ngelihat VT tadi ya, video TikTok tadi itu, bener nggak sih di Pertamina NRE itu kerjanya se-fun itu gitu ya, se-fun itu, ataukah sebenarnya nggak kayak gitu banget sih gitu, kita tuh sering lembur atau gimana gitu. Boleh dong cerita pengalamannya. Mbak Mirna dulu kali ya. Seseru itu sih Mbak Rika ya. Tapi memang balance juga ya. Ada seru-serunya tapi kita ada lembur-lemburnya juga. Jadi balance lah antara keseruan dan juga bekerjanya. Kalau di PNRE sendiri sih saya rasa budaya kerjanya cukup egaliter ya Mbak Rika ya. Jadi tidak ada pembedaan jenjang atau posisi gitu.
Kemudian dari BOD-nya juga itu membebaskan seluruh perwira, justru mengencourage gitu ya kalau kita punya ide-ide atau usulan-usulan yang kreatif yang bisa baik untuk perusahaan. Juga kalau terkait dengan gender gitu ya, terkait dengan gender itu saya rasa tidak ada perbedaan ya, semua kesempatan itu diberikan sama kepada seluruh perwira. Sebagai contoh di PNRI ini banyak sekali posisi-posisi strategis itu yang diduduki oleh perempuan. Bahkan untuk jabatan yang biasanya nih diduduki oleh pekerja laki-laki, misalnya seperti eksplorasi gitu ya atau business development, itu VP-nya perempuan. Dan itu cukup mungkin di perusahaan lain yang didominasi oleh laki-laki itu tidak seperti itu ya. Jadi saya rasa di PNRI ini sangat egaliter, kemudian juga memberikan kesempatan yang sama, tidak hierarkis, tidak kaku gitu ya, dan juga budaya inovasinya kuat. Gitu. Jadi kita justru sangat seneng gitu dengan anak-anak muda yang join di perusahaan kita ini supaya kita dapat ide-ide kreatif yang out of the box gitu ya. Mungkin menurut Mas Haji gimana? Iya, jadi mungkin image terhadap perusahaan gitu ya, mungkin di BUMN gitu ya, yang kaku birokrasi gitu, mungkin sudah terbentuk sekian lama gitu ya, sehingga masyarakat atau netizen beranggapan seperti itu gitu. Tapi sekarang kita mulai banyak diduduki oleh milenials dan seterusnya gitu ya, yang mana kita gitu ya tumbuh di zaman perkembangan teknologi gitu kan, sangat menghargai terkait dengan kesetaraan gitu ya. Kemudian kalau bekerja memang mengutamakan kolaborasi dan lain sebagainya gitu. Jadi lambat laun sih menurut saya pandangan itu akan berubah gitu. Kalau VT yang tadi kita lihat juga menurut saya sih valid gitu ya, relevan gitu sama kondisi yang ada di PNRI saat ini gitu kan. Yang mana kita mendapatkan kesempatan yang banyak gitu ya untuk mendapatkan pengalaman kerja yang seru gitu ya. Kalau tadi lihat di VT kan seru gitu pengalamannya, baik itu dari sisi kegiatan-kegiatan pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan terkait dengan work-life balance yang itu memang di-provide oleh PNRI gitu. Nah, Mas Aji, ini kan berarti kalau Pertamina NRI atau PNRI ini berarti kan sudah support ya terhadap kesetaraan gitu ya dalam berkarir, baik itu kesetaraan gender dan latar belakang lainnya gitu. Nah, ini apakah memang didesain culture-nya seperti ini ataukah ini berjalan sendiri aja secara kebetulan? Kalau Mas Aji kan di human capital nih gimana nih Mas pandangannya? Ya, kalau di kita gitu ya, di Pertamina atau di PNRI secara khusus gitu kan, manajemen termasuk semua pekerja PNRI itu sudah berkomitmen gitu ya terkait dengan respectful workplace policy gitu ya. Jadi komitmen untuk adanya kesetaraan, tidak ada diskriminasi gitu ya. Yang itu diterapkan di semua aspek gitu ya. Kalau dari sisi HC ya, di semua aspek seperti dari sisi pembinaan gitu ya, dari sisi development pekerja, kemudian dari sisi remunerasi, compensation and benefit, itu semua setara, tidak memandang gender, tidak memandang suku, ras atau lain sebagainya seperti itu. Jadi komitmen untuk untuk menjunjung tinggi anti diskriminasi itu. Oke. Nah, Mbak Mirna, Mas Aji, kita ini kan kalau di BUMN punya culture namanya nilai-nilai akhlak ya, nilai-nilai akhlak nih. Kalau menurut Mbak Mirna sendiri nih ya, dengan culture yang sudah berjalan di PNRI, itu apakah sudah selaras dengan nilai-nilai akhlak? Kalau yang Mbak Mirna sendiri rasakan apa nih? Menurut saya Mbak Rika, sebetulnya secara sehari-hari itu sudah terimplementasi ya sebetulnya si akhlak ini. Jadi dalam kita melakukan pekerjaan kan harus amanah gitu ya. Kemudian kita juga kolaboratif bekerjanya dan juga harus harmonis gitu. Kemudian juga kita harus loyal juga terhadap perusahaan. Jadi saya rasa kalau di PNRI ini sih sudah sejalan dengan akhlak. Memang yang namanya culture itu kan harus terus-menerus dilakukan, terus-menerus dicontohkan oleh role model kita dari mulai top management sampai ke level yang paling bawah, paling yang baru masuk gitu ya. Jadi itu memang harus terus-menerus dilakukan sih supaya itu bisa tetap terbentuk. Kalau Mas Aji gimana nih Mas dari HC ini kan yang mengawal nih ya akhlak, nilai-nilai akhlak ini, apakah masih ada yang perlu diimprove lagi di PNRI ini agar nilai-nilai akhlak ini lebih terinternalisasi gitu Mas? Iya, jadi internalisasi sih menurut saya harus secara konsisten gitu ya.
terus jalankan program-programnya gitu ya. Di PNRI sendiri gitu kan sebagai mungkin subholding yang masih tergolong muda gitu ya, dengan tugas untuk menjalankan transisi energi. Menurut saya sih akhlak itu relevan sekali gitu ya, khususnya untuk kolaborasi juga dengan budaya inovasi. Menurut saya itu sangat relevan sekali untuk diterapkan di PNRI gitu kan. Karena di PNRI sendiri kan kayak lebih sifatnya kan salah satu core activitiesnya kan business development gitu ya. Jadi bagaimana kita mencari ide-ide baru, peluang-peluang baru gitu ya. Termasuk kita harus cepat dalam menemukan peluang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nilai budaya itu sih menurut saya sangat relevan gitu ya untuk bisa mendukung pekerja kita untuk bisa mencapai target PNRI itu sendiri. Oke. Khusus buat Mbak Mirna nih. Mbak Mirna kan salah satu ketua Pertiwi nih ya di PNRI. Nah, program-program apa sih Mbak di Pertiwi ini yang lagi dijalankan gitu yang align dengan culture diversity, culture kesetaraan? Apa nih Mbak? Ya, makasih ya Mbak Rika. Jadi sebetulnya Pertiwi ini kalau di PNRI ini baru berjalan 3 bulan. Kita baru kick off di sekitar akhir Juni 2024. Ini sebetulnya kita menindaklanjuti arahan dari holding. Jadi di holding itu sudah ada Mbak, Pertiwi Holding. Nah, tapi kita diminta untuk per masing-masing SA itu membuat chapter. Nah, kita juga sudah meresmikan gitu ya Pertiwi PNRI itu di Juni kemarin. Dalam 3 bulan ini tuh kita setidaknya ada beberapa program yang sudah dilakukan. Antara lain di bidang development itu kita bikin program namanya financial planning gitu ya. Jadi kita memberikan informasi bagaimana kita melakukan investasi yang bijak. Kemudian kita juga ada acara atau program dengan IBCW. Jadi IBCW ini adalah organisasi yang mendukung untuk women empowerment. Nah, itu kita juga di situ ada sosialisasi mengenai DEI, diversity, equity, inclusivity. Jadi memang itu khusus supaya kita membangun DEI gitu ya di PNRI seperti apa. Kemudian kita juga ada program yang kemarin itu kita lakukan terkait dengan broadcast. Kemudian intinya di Pertiwi ini kita mencoba membuat programnya itu tidak hanya untuk pekerja perempuan, tetapi juga bisa bermanfaat untuk seluruh perwira. Misalnya kayak tadi financial planning, bisa siapa saja yang join gitu ya. Tapi memang ada yang khusus untuk development pekerja perempuan, karena memang pekerja perempuan ini mau diakui atau tidak diakui itu challenge-nya berbeda gitu dengan pekerja laki-laki yang mungkin bekerja itu bisa fokus. Hanya melakukan pekerjaannya saja gitu ya. Tapi kalau perempuan ini banyak banget kan masalahnya, urusan rumah tangga, urusan pendidikan anak misalnya, atau yang lain-lain lah, domestic issues lah. Nah, Pertiwi ini kita berusaha memberikan support terhadap isu-isu itu sehingga bisa pekerja perempuan ini lebih optimal dalam bekerja gitu. I feel you Mbak Irma. Iya Mirna. Jadi kalau di kantor mikirin get review, kalau di rumah mikirin besok masak apa nih. Benar. Jadi kalau bapak-bapak misalnya bangun tidur, siap-siap pakai baju berangkat kantor. Ibu-ibu mikirin bekal anaknya, bekal bapaknya. Dia sendiri mungkin lupa gitu ya. Nah, itu yang hal-hal semacam itu yang kita berusaha apa sih yang bisa dilakukan Pertiwi agar pekerja perempuan ini agak ringan lah bebannya gitu. Iya. Kita juga bisa mendorong policy-policy dari perusahaan untuk membantu para pekerja wanita ini misalnya mendapatkan working time yang fleksibel dan sebagainya gitu. Jadi dia tetap bisa optimal bekerja, berkontribusi maksimal, tapi juga urusan yang lainnya tidak terbengkalai. Jadi Pertiwi ini walaupun sasaran utamanya adalah untuk pekerja wanita, tetapi tidak melulu selalu untuk pekerja wanita ya program-programnya. Iya, betul. Tapi kalau anggotanya sendiri hanya pekerja wanita atau ada laki-lakinya nih Mbak? Pengurus kita campur Mbak. Oh oke. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini Mas Haji ini dari bidang development ini. Oh. Ya. Jadi pengurus Pertiwi juga PNRI. Bukan pertawa. Bukan pertawa gitu. Jadi kita mencoba inklusif
gitu ya, supaya program-programnya juga tidak melulu bermanfaatnya buat pekerja wanita saja, tapi juga bapak-bapaknya bisa ikut merasakan manfaat programnya gitu. Oke. Nah, aku beralih ke Mas Aji. Mas Aji, kita ini kan udah mulai support, menjunjung diversity gitu ya di culture kita. Nah, ini culture ini pengaruhnya gimana nih terhadap misalnya dalam proses rekrutmen, apakah menjadi lebih menarik nih untuk para talent di luar sana ya untuk bisa join ke PNRI karena dengan culture ini, termasuk terhadap pengembangan karyawan. Apakah kemudian culture ini dipandang sebagai suatu yang plus gitu ya, nilai tambah, nilai lebih gitu, sehingga bisa lebih mendukung gitu dalam pengembangan karyawan. Kalau untuk rekrutmen, saya rasa sih ini jadi poin yang menarik gitu ya. Pencari kerja saat ini kan generasinya memang salah satunya mencari work-life balance gitu ya, termasuk dengan adanya inclusivity dan diversity gitu. Artinya dengan Pertamina atau PNRE bisa membuktikan bahwa PNRE menerapkan prinsip-prinsip terkait dengan respectful work-place policy yang baik, artinya ini pasti akan menjadi hal yang positif gitu, yang bisa menarik pencari kerja gitu ya untuk bisa bergabung ke PNRE. Saya juga sempat mention kalau di PNRE memang salah satu core activities-nya adalah terkait dengan business development gitu ya, yang mana kaitannya dengan aspek teknologi. Tapi yang tidak terlepas dari itu adalah aspek dari kompetensi dan juga ide-ide yang dibutuhkan gitu ya untuk setiap pekerja PNRE untuk dapat mengeluarkan perspektif-perspektifnya atau ide-ide terkait dengan bisnis development dari PNRE itu sendiri gitu. Dengan adanya kita menjamin gitu ya terciptanya lingkungan kerja yang inklusif gitu ya, itu bisa mendorong para pekerja untuk bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki gitu. Jadi kayak misalnya kita berada dalam situasi yang terbuka gitu ya, kita didengarkan gitu, bebas mengeluarkan pendapatnya, tentu saja hal itu akan membuat kita lebih keluar gitu lah, ide-idenya gitu ya, pandangan-pandangannya, yang itu sangat dibutuhkan di PNRI menurut saya gitu. Jadi salah satu benefitnya sih seperti itu gitu. Termasuk inklusivitas menurut saya juga meningkatkan employee satisfaction juga gitu. Jadi pekerja lebih termotivasi, tentu saja performance maksimal dan juga akan berefek kepada performance dari PNRI itu sendiri gitu. Menurut saya itu. Iya. Apalagi kalau PNRI itu kan fokusnya di bisnisnya di energi baru terbarukan ya Mas ya. Jadi sangat dibutuhkan tuh inovasi-inovasi, ide-ide baru yang keluar dari para karyawan. Jadi perlu banget kita menciptakan lingkungan kerja, budaya kerja yang memang mendorong itu gitu ya. Nah, oke, Energi Zen dari apa yang disampaikan sama Mas Aji, Mbak Mirna, kita dapat simpulkan bahwa PNR ini sudah berkomitmen kuat untuk menciptakan budaya kerja, lingkungan kerja yang mendukung inklusivitas. Jadi memberikan kesempatan yang setara untuk semua karyawannya untuk bisa berkembang, maju, dan berinovasi. Keren banget kan? Ini dunia kerja impian kan? Oke. Nah, Mas, Mbak, kita juga ada komentar, pertanyaan dari netizen. Kita boleh bacain ntar ya, nanti tolong dibantu jawab dan komentarnya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Energi Zen, yaitu fresh graduate kayak aku bisa apply ke PNRE nggak sih? Terus proses rekrutmennya seperti apa ya? Nah ini kayaknya ditujukan ke Mas Aji. Ya. Silakan Mas Aji. Ya, oke. Jadi fresh graduate bisa dong apply ke PNRE gitu ya. Setiap tahun kita secara reguler buka rekrutmen, baik itu untuk fresh graduate maupun experienced hire. PNRE itu kan kita punya untuk tahun ini gitu ya. Untuk tahun ini kita buka di salah satu anak perusahaan kita di PGE, itu fresh graduate dibuka di sana gitu. Proses rekrutmennya seperti apa? Biasanya setiap tahun kita ada yang bekerja sama dengan rekrutmen bersama BUMN, ada juga yang direkrut langsung oleh Pertamina gitu. Nah, PNRI sendiri join di dua-duanya gitu ya. Jadi untuk rekrutmen bersama BUMN itu join,
silahkan diikuti sesuai prosedur yang ada di FHCI BUMN. Kalau di Pertamina sendiri kita punya jalurnya melalui web rekrutmen Pertamina gitu. Jadi nanti akan ada seleksi administrasi, kemudian akan ada online test dan online interview, kemudian dilanjut seleksi sistem gugur ya. Jadi nanti yang memenuhi kriteria akan lanjut ke interview user dan HC. Kemudian ada interview top management dan juga MCU. Prosesnya seperti itu. Oke. Soalnya pasti banyak nih Mas. Kalau Pertamina buka rekrutmen itu pasti banyak banget, dan kalau setiap kita melakukan kegiatan di kampus-kampus tuh banyak banget yang nanya gitu, dan seringnya naik, Bu ini CV kita taruh di mana? Padahal waktu itu belum masa rekrutmen ini, kita kasih ke siapa? Jadi jawabannya itu tadi ya Mas ya, di web itu ya? rekrutmen kita ada fasilitas untuk dalam tanda kutip drop CV gitu ya. Jadi masing-masing bisa mengisi CV dengan lengkap, kemudian istilahnya di drop gitu ya, atau dikirim, disubmit ke sistem kita. Nanti kita yang akan melihat nih jika ada kebutuhan dengan spesifikasi tertentu, kita ambil dari situ, kita undang untuk tes. Kalau ada yang mau edit CV-nya udah di drop di situ, tapi ada yang mau edit gitu bisa? Masih bisa. Bisa ya. Oke, keren banget aplikasinya. Oke, kita ke pertanyaan kedua dari Energizen juga. Kayaknya seru banget kerja di PNRE, apalagi anak muda gitu ya, buat anak muda. PNRE buka program magang nggak ya? Terus culture kerjanya aman nggak ya buat anak muda kayak aku yang belum banyak pengalaman? Ya, berarti kalau program magang ini sepertinya memang belum graduate ya? Atau sudah graduate, nanti mungkin ini ditujukannya buat Mas Aji lagi nih kayak yang bisa jawab. Silakan Mas. Oke, kalau yang belum lulus ada, yang udah lulus baru lulus banget juga ada gitu. Kalau yang belum lulus biasanya itu sebagai syarat di kelulusan gitu ya, salah satu mata kuliah mungkin ya, itu namanya kerja praktek gitu ya. Itu kita bisa menerima dengan mengajukan proposal dari kampus atau universitas masing-masing gitu ya. Kemudian kalau yang baru lulus kita ada namanya magang atau internship, itu selama 6 bulan. Culture-nya menurut saya sih aman banget gitu ya, karena di PNRE juga menurut saya seru, banyak anak mudanya, kerja bareng, banyak pengalaman baru, banyak experience yang bisa didapatkan gitu. Kayaknya kalau di PNRE ya Mas Aji ya, rata-rata usia pekerjanya itu under 40 ya. Kalau kita lihat ya. Jadi udah pasti aman lah buat anak-anak muda ya. Yang malah seru ya. Kayak di VT tadi ya keseruannya ya. Oke. Di atas 40 juga seru loh. Seperti kita. Yang penting berjiwa muda. Age is just numbers kan. Yang penting semangatnya. Oke. Kita masih punya pertanyaan lagi. Kali ini dari Perwira. Kalau tadi dari Energizen, ini dari Perwira. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya buat Mbak Mirna dulu nih ya. Selama bekerja, ada nggak sih momen tertentu yang menyadarkan Mbak Mirna tentang pentingnya inclusivity dalam budaya kerja? Pernah nggak tuh Mbak Mirna? Mungkin bukan pentingnya inclusivity ya, tapi berdasarkan pengalaman saya itu, saya pernah menghadapi satu kondisi di mana mungkin perempuan atau pekerja perempuannya itu agak diragukan bisa melakukan pekerjaan itu atau enggak gitu. Nah, misalnya pada waktu itu saya diminta untuk ikut physical check naik ke atas tanker Mbak Rika. Naik ke atas tanker, saya sendiri perempuannya gitu. Nah, di situ saya di-challenge gitu ya, apakah saya mampu gitu ya untuk melakukan pekerjaan yang mungkin diragukan kalau ini dilakukan oleh perempuan. Nah, disitulah saya merasa bahwa saya harus bisa. Nah, karena itu tugas dan saya diberikan kesempatan yang sama oleh perusahaan untuk melakukan pekerjaan itu sama dengan rekan kerja saya yang laki-laki. Nah, itu di situ ini kapal tanker ya? Ini kapal tanker di tengah laut, Mbak Rika. Di tengah laut dan tidak ada tangga yang tangga besi yang biasa ada di kapal itu. Tangga monyet? Saya harus naik tangga monyet. Jadi dari kapal takbut saya harus lompat gitu ya.
ke tangga monyet Bisa itu. renang nggak Mbak tapi? Saya nggak bisa berenang. Oh iya, tapi ada life Tapi vest ada dong. life vest gitu. Jadi di situ saya harus membuktikan, saya dikasih kesempatan, saya mau nggak gitu kan melakukannya gitu. Nah, disitulah saya di challenge waktu itu, bisa nggak? Saya naik, waktu itu saya naik meskipun deg-degan setengah mati ya, karena saya takut kalau jatuh nggak bisa berenang. Ini kan wassalamualaikum. Tapi harus buktiin. Tapi harus buktiin karena kita diberikan kesempatan yang sama. Jangan ngeluh, no excuse gitu ya. Ya udah lakukan gitu. Kamu ditugaskan harus bisa. Mungkin itu sharing aja ya. Kalau kita udah dikasih kesempatan ya kita harus punya can do attitude-nya juga. Oke, kalau Mas Aji pernah nggak punya pengalaman yang menyadarkan Mas Aji gitu betapa ternyata inclusivity itu penting ya dalam budaya kerja? Kalau saya bekerja di tim gitu ya, ada disability yang masuk sebagai tim saya waktu saya di rekrutmen gitu. Jadi itu sih menyadarkan saya lah gitu kalau mereka tuh juga bisa dikasih kesempatan gitu ya. Mereka juga punya kemampuan-kemampuan meskipun dengan keterbatasan mereka gitu ya. Ternyata mereka itu bisa loh gitu kan kerja dengan bersamaan dengan kita gitu. Tentu saja fasilitas atau lingkungan kerja yang mendukung untuk mereka gitu dengan kondisi disabilitas mereka gitu. Jadi sih mungkin itu sesuatu hal yang menyentuh hati saya gitu ya. Artinya dengan Pertamina bisa menerapkan lingkungan kerja yang inklusif, bisa juga loh membantu teman-teman kita juga yang memang membutuhkan penerimaan dan juga fasilitas yang mendukung mereka untuk bisa bekerja seperti kita gitu. Jadi yang penting itu adalah bahwa kita itu menciptakan dulu budaya kerjanya yang inklusif gitu ya. Iya, Dengan begitu maka keterbatasan fisik itu nggak jadi halangan gitu ya Mas ya. Iya. Mereka tetap bisa berkreasi, menunjukkan kinerja yang baik seperti halnya teman-teman yang lain gitu. Iya. Oke, nah pertanyaan terakhir dari Perwira, tips untuk teman-teman Perwira agar bisa berkontribusi dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif. Nah, kalau dari Mbak Mirna gimana nih tipsnya? Mungkin yang bisa saya sarankan gitu ya, bersikap terbuka gitu ya, terbuka dengan perbedaan gender, dengan perbedaan tadi mungkin fisik gitu. Kita jangan judging dulu gitu. Belum tentu mereka tidak bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan kita gitu ya, dan mungkin harus melatih empati ya Mbak. Nah mungkin ada hal-hal yang secara fisik memang tidak bisa dilakukan ya kita harus empati gitu ya. Kita bisa memberikan tugas tersebut kepada rekan yang lain yang mungkin tidak mengalami keterbatasan fisik gitu untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi be open minded dan be empathetic. Oke, mantap. Kalau Mas aja gimana Mas? Mungkin tips dari saya banyak-banyak bergaul gitu ya dengan segala macam atau semua kalangan lah gitu ya. Jadi dari situ kita bisa melihat kita tuh beda-beda nih gitu ya. Tapi semuanya itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Jadi itu aja sih. Jadi supaya kita wawasannya terbuka gitu ya. Kita bisa lihat bahwa kita itu masing-masing punya keunikannya tersendiri, masing-masing punya karakteristiknya sendiri, baik itu kondisi fisik, kondisi mental, dan lain sebagainya. Tapi semua itu berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Oke, jadi kalau kita dari obrolan kita ini tadi ya, Energi Zen, dimanapun kalian berada, sebenarnya perbedaan gender, laki-laki ataupun perempuan, keterbatasan fisik, antara yang punya keterbatasan fisik ataupun yang sempurna fisiknya, dan latar belakang pendidikan apapun dan latar belakang apapun, itu sebenarnya tidak menjadi hambatan, tidak menjadi halangan untuk kita bisa menunjukkan kinerja yang sama baiknya, kemudian bisa berinovasi selama kita diberikan semuanya ini kesempatan yang sama ya. Dan ini harus tercermin di dalam budaya kerja di sebuah perusahaan itu. Oke, sebelum kita tutup nih Mbak Mirna dan Mas Aji, mungkin ada closing statement gitu ya dari masing-masing, dari Mbak Mirna dan Mas Aji terkait
budaya kerja yang inklusif yang jadi bahasan kita hari ini. Silakan Mbak Mirna. Mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa perusahaan kita ini, yaitu PNRI ini sudah memberikan kesempatan yang sama untuk semua perwira gitu ya, untuk bisa berkontribusi di perusahaan. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita sendiri dan punya attitude yang mau bekerja, mau berkontribusi. Kita mempersiapkan diri sendiri, jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan itu sebaik-baiknya. Mungkin itu Mbak Rika. Oke. Mas Aji? Ya, kalau dari saya mungkin singkat aja gitu. Kita semua memiliki peran lah ya. Kita semua memiliki peran dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif gitu ya. Kemudian mari kita hargai perbedaan, mari kita berkolaborasi dan terus tingkatkan kualitas diri dan juga tingkatkan performance untuk bisa memajukan PNRI. Oke, thank you Mbak Mirna, Mas Aji. Jadi Energizen dari obrolan kita dari tadi ini ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa PNRI ini menjadi contoh nyata sebuah perusahaan yang membangun budaya kerja yang inklusif, memberikan kesetaraan, kesempatan pada semua karyawannya untuk bisa menunjukkan kinerja yang baik, berkreasi, dan juga berinovasi. Apalagi PNRI ini adalah perusahaan yang fokus di bisnis energi baru dan terbarukan, sehingga inovasi itu sangat didorong. Dan inovasi ini tidak akan terwujud tanpa ada kesempatan untuk semua karyawan yang untuk bisa berinovasi. Dan budaya inovasi ini harus ditunjang dengan budaya memberikan kesempatan yang setara. Nah, oke, sebelum kita tutup acara hari ini, Mbak Mirna, Mas Aji, tahu nggak sih Mbak Mirna, Mas Aji, kalau kita tuh kumpul-kumpul kayak gini ya, atau event apapun, itu sebenarnya kita tuh mengeluarkan emisi karbon. Oh iya. Nah, cuman khusus nih ya, khusus di acara Greenpot kali ini, kita akan menjadi Greenpot yang carbon neutral. Karena kita akan offset emisi karbonnya dengan karbon kredit dari Pertamina NRE. Nah, ini ada sertifikatnya nih. Ini secara simbolis aku serahin sertifikat pengurangan emisi karbon gas rumah kaca dari Pertamina Energi. Jadi kredit karbonnya ini punya PNRI gitu. Jadi acara kita sendiri kita offset dengan kredit karbon kita sendiri. Oke. Yang pertama buat Mbak Mirna. Terima kasih Sertifikatnya. Nah, yang ini buat Mas Aji. Oke, terima kasih. Oke, Energizen, semoga obrolan kita hari ini memberikan ilmu baru, wawasan, membuka pikiran teman-teman semua ya. Dan semoga bermanfaat, terutama buat teman-teman di luar sana yang mau bergabung dengan Pertamina NRE. Dan saatnya kami undur diri dulu, sampai jumpa di episode Greenpots berikutnya. Siap-siap yelnya ya Mas Mbak ya. Greenpots, talk to energize. See you.